Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi guys ya dengan kami guys ya, channel 7 titik ya. Oke, pada kesempatan ini guys, ini saya dengan keluarga sedang bersiap-siap ya guys ya untuk membuat gula, kelapa ini dan adonan putu nantinya, karena memang profesi kami berjualan guys, jadi kami persiapan untuk berjualan nanti sore. Nah, ini menanggapi seluruh pertanyaan-pertanyaan dari kalian ya guys ya, saya kali ini akan memperjelas kembali mengenai gula dan kelapa. Kenapa gula ini harus dikasih tepung, ini akan saya perjelas ya guys hari ini, termasuk mengenai kelapa, supaya tuntas kalian bisa paham, mengerti betul dan bisa berkreasi. Jadi nanti apa yang saya berikan, mungkin kalau Anda memang tidak punya kegiatan, intinya tidak punya pekerjaan lah, yang jelas lah, pengen untuk berjualan putu seperti saya ya, mungkin Anda melihat tutorial yang saya berikan, yang jelas benar-benar paham dan akan bisa. Oke guys ya, kita mulai sekarang mengenai kelapa. Ini akan saya kumpas tuntas guys ya, kelapa ya. Jadi kelapa ini guys, saya beli di pasar tadi yang sudah digiling. Ini satu kelapa tapi yang besar ini guys ya. Sebelum digiling, kelapa ini kulit arinya kita buang ya, sehingga hasilnya dia putih kan ya, putih bersih. Ini kulit airnya kita buang, setelah kita buang baru digiling. Nah, ini hasilnya. Oke. Nah, kenapa guys ya, kelapa ini ya, harus dikasih gula, dikasih garam. Sebenarnya ini hanya untuk mempertajam rasa yang ada di dalam kelapa ini guys ya. Di dalam kelapa ini sudah ada unsur gula, terus manis ya guys ya, berarti ada unsur garamnya, sudah agak-agak gurih. Cuma yang jelas kita tambah gula dengan ini untuk mempertajam ya guys ya, untuk mempertajam rasa. Kenapa kok harus dipertajam? Karena adonan putu itu tawar, cuma rasanya gurih aja, karena memang dia cuma dikasih garam sama pandan kan gitu, aromanya dari pandan, terus dia cuma dikasih garam, sehingga kalau itu gulanya kelapanya tidak kita pertajam, maka rasa manisnya kurang. Jadi rasanya kurang enak yang jelas guys ya, makanya dikasih kelapanya kita pertajam rasanya itu. Yang kedua, kenapa gula kelapa ini harus dikukus? Ini sambil kerja ya guys ya, sambil ngasih garam ini. Jadi kenapa kelapanya dikukus? Itu kelapa ini kalau sudah diparut rawan dengan basi. Makanya dia harus kita kukus benar-benar matang. Supaya apa? Kalau kita kukus dia minimal 5-6 jam, dia tidak akan basi gitu. Cuma kalau enggak dikukus, ini enggak lama ya, dia akan basi. Jadi ya kalau namanya kita berjualan kelapanya basi gimana? Ini gini aja sebenarnya sudah kita kasih gula sama ini, nggak dikukus ya rasanya enak sama aja, cuma yang jelas nanti dia tidak akan tahan lama. Kelapa ini tidak akan tahan lama, makanya wajib ya guys ya untuk dikukus. Karena kalau dikukus ini yang jelas ya antara 5, 6 sampai 7 jam dia nggak akan basi kalau kita masak betul ngukusnya. Nah, itu guys ya, ini mengenai kelapa guys ya. Jadi supaya kalian ini, karena saya lihat di kolom komentar video saya ini banyak ya pertanyaan-pertanyaan, sehingga ini saya hari ini menjawab tuntas guys ya. Kenapa kelapa ini harus dikukus, harus dikasih gula, sudah terjawab ya guys ya. Sebenarnya mempertajam rasa yang ada di kelapa. Kelapa ini sudah mengandung rasa gula, rasa gurihnya ya sudah ada, cuma kita pertajam aja. Kenapa harus kita pertajam? Wajib itu hukumnya, karena adonan putu itu tadi rasanya cuma rasa gurih dan aroma pandan aja.
Jadi dia ada rasa lain, rasanya sebenarnya rasanya ada di gula sama di kelapa guys ya. Nah, itu mengenai kelapa. Oke guys, sambil ini saya kerja, sambil mempersiapkan, ini akan saya kukus guys ya. Nah, saya akan kukus. Siapa? Oke. Saya kukus. Karena nanti saya 4:30 ini berangkat ya guys ya, berangkat berjualan ya. Alhamdulillah kayak kemarin itu saya berangkat 4:30 pas azan maghrib tuh habis guys ya. Nah, 2 kilo alhamdulillah kan gitu. Terus yang kedua, saya juga akan menjawab tuntas hari ini mengenai gula ya. Nah, ini gula yang sudah dikasih tepung tapi belum digesek guys ya. Kenapa gula ini harus dikasih tepung? Jadi jawabannya ini guys ya. Supaya mempermudah kita, ini saya contohkan. Anggaplah saya ini sudah membuat adonan putu, saya masukkan ke sini siap untuk dimasak. Nah, apa kalau gula ini masih berupa gula merah, kita mau mengambilnya dengan sendok ini sulit ya guys ya. Apalagi gula itu sampai dia rawan, kalau dia kena panas rawan menggumpal kan, cair. Jadi sulit kita ngambilnya dengan sendok. Nah, jadi kalau dengan kayak gini kan enak kita ngambilnya. Nah, masukkan di ini putu, ini kita adonan putu setengahnya guys ya. Nah, baru kita kasih gula ini di tengahnya. Nah, kasih gula ini baru ditimpah lagi dengan adonan putu, baru dimasak. Nah, kan seperti itu guys. Jadi kita lebih praktis, lebih mudah istilahnya itu. Kalau kita cuma gula merah aja bisa nggak? Ya bisa aja. Tapi Anda sisir gula merah itu, nah, taruh di dalam, cuma ya itu dia asal kena panas atau di dalam tempat yang tertutup, dia kena hawa panas, dia ini akan mudah cair gula merah ini. Kalau dia sudah cair, sulit kita untuk mengambilnya kan guys. Nah, itu jawabannya. Yang kedua pertanyaannya, kenapa harus dikasih tepungnya kok tepung kanji? Nah, ini saya jawab guys ya. Nah, tepung kanji ini, coba sekarang Anda ambil tepung kanji, Anda siram aja dengan air panas, diaduk, dia akan masak. Sama prosesnya dengan ini. Apabila kita masak dia, kita masukkan di dalam ini, di bawah ini anggap adonan tengah, baru kita isi lagi dengan adonan putu, kita kenakan uap. Ini dia akan masak. Kenapa kok bisa masak? Karena gula ini kan mengandung air. Gula merah ini hasilnya mengandung air. Dia asal kena panas dia akan cair. Makanya dia akan meleleh. Nah, meleleh ini membuat tepung aci ini matang. Nah, jadi nggak ada pengaruh. Nah, membuat tepung aci ini nanti jadi matang. Nah, jadi kalau rasanya ya nggak akan berubah kan gitu. Tetap rasanya rasa gula, tidak akan berubah. Ya kalau sekarang ini kita langsung kita makan, ya ini punya ada rasa tepung. Tapi di saat kita masak, nanti kita buat putu, hilang ya guys ya, rasa tepungnya itu sudah hilang. Nah, itu ya jawaban-jawaban dari saya. Jadi ya ada juga yang bertanya sama saya, kenapa gimana kalau cuma gula merah aja yang murni nggak dicampur? Ya nggak apa-apa, kalau Anda mau ya nggak masalah. Cuma ya itu yang jelas ya agak merepotkan kalau kita untuk berjualan. Kalau mungkin dikonsumsi sendiri ya apa, kalau kita berjualan kan prosesnya harus cepat, pergerakan kita harus cepat karena pelanggan ini kan nunggu kan gitu lah. Nah, kalau nanti gulanya mencair, repot, motongi, ngirisi, nah ini proses ini guys, jadi agak sulit ya untuk kayak gitu. Jadi inilah jawaban-jawaban saya sudah kupas tuntas mengenai gula. Dan ini perlu diperhatikan ya guys ya, gula ini, nah ini harus tahu campurannya. Jadi gula ini apabila dia setengah kilo, cukup kita kasih 2,5 ons atau 1/4, tepungnya 1/4. Nah, itu kita aduk, kita ratakan. Nah, jadi kayak gini nih hasilnya kan. Nah, itu hasilnya kayak gitu. Nah, itu harus kita ratakan, lalu kita ayak. Setelah kita ayak, nah itu sudah bisa kita manfaatkan untuk berjualan. Jadi itu guys ya. Oke guys, nanti kalian ya aja, saya udah beberapa membuat video di dalam channel 7 titik ini. Kemarin ya saya sudah ngupload
masalah sambal. Nanti mungkin ada yang lain-lain guys ya, saya akan upload. Nah, atau mungkin Anda akan request dengan saya di kolom komentar, oh Bang tolong buatkan ini ya, saya akan buatkan guys apa yang Anda requestkan ke saya. Nanti saya akan mencoba untuk membuatkan sampai kalian bisa. Jadi masalah ini guys ya, masalah putu ya, terus terang aja saya ini niatnya berbagi ilmu, tidak ada yang saya akan tutup-tutupi ataupun saya rahasiakan ya, tidak ada itu. Yang jelas yang banyak-banyak mereka ini kan yang penjual-penjual putu ini rata-rata merahasiakan mengenai putu ini kan gitu loh. Kalau saya enggak, saya akan semua apa yang Anda tanya, yang mungkin Anda ada keluhan, sampaikan ke saya akan jawab. Tidak ada yang saya tutupi, tidak ada yang saya buat-buat. Inilah kenyataannya guys ya. Nah, jadi nggak ada ilmu yang saya sembunyikan. Jadi kenapa saya begitu? Karena yang jelas kayak putu ini guys, ini sudah hampir punah. Ini jajanan legendaris istilahnya zaman dahulu lah kan gitu. Hampir punah. Kalau ilmu ini tidak saya bagikan kepada kalian, maka generasi-generasi kita nanti mungkin nggak nyicipi lagi itu putu. Nah, makanya saya bagikan pada kalian supaya apa? Nantinya generasi-generasi kita yang nanti juga mencicipi kue putu itu seperti ini kan gitu guys. Oke guys ya. Mungkin saya rasa sampai di sini guys perjumpaan kita kali ini. Nanti selamat berjumpa kembali di video kami yang berikutnya, tutorial kami berikutnya. Kalau Anda mungkin kalian belum jelas mengenai putu ini guys, ini hari ini udah saya kupas tuntas. Kalau memang belum jelas, nanti bisa di kolom komentar sampaikan masalah apa ya. Kayak kemarin itu kan sudah saya upload mengenai gula ya sudah, ini kami perjelas kembali. Nah, terus kenapa saya perjelas? Karena pertanyaan-pertanyaan dari kalian sendiri. Nah, terus mengenai teknik pembuatan adonannya, yaitu di tutorial itu nggak ada yang saya sembunyikan, mungkin udah jelas. Kalau mungkin masih belum jelas, sampaikan di kolom komentar, saya akan tayangkan kembali mengenai cara mengadon adonan tepungnya. Oke guys ya, sampai di sini perjumpaan kali ini. Nanti selamat berjumpa kembali di tutorial saya yang selanjutnya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 7 titik ya guys.